Halo, welcome back di Self-View episode kelima bersama saya Henry Tanzil. Apa kabar semuanya? Ya, hari ini kita kembali berbincang-bincang, kita ketemu lagi di Self-View episode kelima. Sesi ini dibuat khusus untuk kita mereview kembali apa yang sudah kita bicarakan di podcast sebelumnya dengan topik resesi tidak ngefek ke ibu rumah tangga yang satu ini. Nah, kebetulan beliau juga adalah our first ladies yang kita undang, kita datangkan untuk menjadi pembicara wanita pertama di Potsidal ini. Ya, jadi kita cukup puas juga dengan hasil yang sudah dibawakan, ya karena pastinya ini sangat menginspirasi banyak ibu-ibu di luar sana yang tentunya ikut mendengarkan ya. Jadi ya dengan suasana hari ini yang sedikit berbeda, dan ditemenin gunung-gunung dan air terjun yang ada di belakang saya. Jadi anyway, ya topik yang cukup berat sebenarnya ya, resesi ini ya. Banyak orang mempertanyakan tahun depan tuh 2023 apa yang bakal terjadi ya. Bahkan ada teman saya yang bertanya, resesi itu sendiri aja mereka kurang paham. Nah lo, gimana? Teman-teman, apapun itu kita sudah siap dengan persiapan apa yang paling penting untuk kita hadapi. Apapun itu di tahun depan, ya, karena semua butuh persiapan. So, kali ini di episode kelima ini, kita melihat sosok seorang strong woman, ya, yang memulai karir dari dunia perbankan, seorang profesional ya, lumayan berpendidikan tinggi dan juga terjun sebagai seorang profesional di bank, itu tidak serta-merta membuat atau memastikan karir kita itu mulus-mulus saja. Nah, kebetulan di bank itu juga kita lihat seperti statement dari Imelda Bancin sendiri bahwa beliau juga ada menjual produk asuransi di bank, tapi tidak tahu apa yang dia jual. Jadi artinya cuman ikut-ikutan lah ya. Jadi gimana ya, kita menjual sesuatu yang kita sendiri nggak tahu. Nah, tapi itu terjadi. So, tapi bukan itu yang mau kita bahas ya. Artinya melalui perjalanan karir seorang Imelda Bancin yang kita lihat di bank itu kan, kalau buat orang awam ngelihat di bank itu cukup tanda petik itu kerjaan yang untuk orang-orang yang terpilih, karena memang seleksi untuk masuk ke dalam perbankan itu juga tidak gampang ya, apalagi sekarang ya. Bahkan kita dengar dari pengakuan Imelda Bancin, sempat ada yang bertanya juga ke beliau bahwa apa ada bayaran gitu untuk masuk ya. Kos tidak lah ya. Kita melihat sosok dari Imelda Bancin ini juga orang yang cukup berwawasan luas dan punya pendidikan yang bagus juga ya. Tapi ya karena satu dan dua hal lainnya yang membuat Imelda Bancin ini harus meninggalkan pekerjaannya adalah ketika melahirkan anak pertama. Nah, saya lihat ini kendala banyak ibu-ibu ya. Jadi perjalanan karir, bangun karir, jadi begitu nikah, that's the end of their life. Oh, I mean like bukan the end ya, itu harus fokus ke mengurus rumah tangga. Jadi dengan bekal yang Imelda punya di bank, jadi sosok seorang Imelda itu memang bawaannya sudah friendly sebelumnya. Jadi untuk orang yang friendly di dunia insurance ini sudah satu nilai plus ya, gampang untuk kita berbaur dan senang ngobrol sama orang, approach ya. Jadi itu yang dia nikmatin dan dia buat sebagai satu fondasi untuk kemudian dikembangkan. Dan akhirnya
ketemulah di industri asuransi ini setelah meninggalkan kerjaan di bank, dan akhirnya didalamin, ternyata muncul why-nya, artinya dari apa yang digali tentang produk, tentang pengetahuan di industri asuransi, dan juga bahkan sampai ke pengurusan klaim, membuktikan bahwa Imelda Bancin ini telah melewati proses tempahan-tempahan yang sudah disiapkan. Artinya, untuk persiapan mental, persiapan lain-lainnya, yaitu semua dari kerjaan di bank dia udah siapkan semua. Hanya saja bedanya di bank sama di yang sekarang dia tekunin itu ya, menurut pengakuan beliau, bebas dalam arti tidak terikat, mau kemana pun ya. Artinya lifestyle yang dijalanin seorang life insurance ya, business insurance ini, kita tahu dong semua, ngopi ya, ngafe, ketemu orang, chit chat, akhirnya closing, dan dari situlah servicing mulai didalamin. Nah, membuat Imelda Bancin ini terus mengasah, dan akhirnya berkembang. Dan akhirnya satu klaim yang akhirnya dia berhasil urus juga, dan membuat sampai hari ini dia bertahan dan mulai mendapatkan banyak referensi. Ya, jadi bisnis yang long lasting ya, yang bukan hanya sekedar dijalanin 1-2 bulan, tapi ini punya efek yang panjang ke depan untuk terus dikembangkan. So, memang dari pekerjaan yang dia tekunin, ini membawa sebagai hobi jadinya. Hobinya apa? Hobi ketemu orang, hobi chit-chat. Nah, akhirnya bisa membantu keluarga, membantu keamanan, kenyamanan kantongnya juga. Nah, coba kalau disimak baik-baik dari episode kelima ini, Imelda Bancin ini punya integritas, punya disiplin yang tinggi, punya tekad yang kuat untuk mau sukses di sini, di industri asuransi ini. Ya, dari hasil yang sudah dibuktikan memang perolehan-perolehan ya, apa yang contohnya bisa beli rumah dengan uang cash dan hasil sendiri, dan itulah yang ditonjolkan bahwa memang jeripaya itu melalui satu proses akhirnya membuahkan hasil. Ya, akhirnya keluarga juga terbantu ya, orang-orang mulai memperhatikan siapa sih Imelda Bancin ya, ibu-ibu terutama ya. Jadi bahkan yang belum ya, ibu-ibu yang belum terjun mungkin bisa memperhatikan ini persiapan-persiapan apa sih yang dilakukan seorang Imelda Bancin. Kok bisa sih? Iya, jadi memang semua itu tidak gampang, tapi ya kita lihat hasilnya. Memang episode kelima ini sangat luar biasa, karena memang menginspirasi semua ibu-ibu ya, bahwa tidak ada yang tidak mungkin, dan semua itu we make it possible. So, sampai di sini style view kita di episode kelima. Kita akan jumpa lagi di episode style view yang berikutnya. Saya Henry Tanzil, pamit. Ciao.